Melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia membuat banyak sekali warga yang harus antre untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit. Tak sedikit warga yang harus duduk di lantai menunggu pemeriksaan. Bahkan ada warga yang juga harus kehilangan anggota keluarganya akibat COVID-19. Kemarin, total sebanyak 2.156.465 orang positif COVID-19 di Indonesia. Sebanyak 58.024 orang meninggal dunia. Tak hanya banyaknya warga yang meninggal dunia akibat COVID-19, tingkat keterisian rumah sakit di sejumlah provinsi juga sudah hampir maksimal. Bahkan tak sedikit rumah sakit yang mengubah instalasi gawat darurat menjadi kamar isolasi pasien COVID-19. Di program Bisnis Talk Kompas TV, Rizka Maulidia, salah seorang warga yang kehilangan ayahnya akibat COVID-19, juga bercerita bagaimana dirinya sempat kesulitan mendapat rumah sakit untuk merawat sang ayah yang terpapar positif COVID-19. Datangin langsung cari beberapa rumah sakit, saya telepon untuk mencari tahu apakah ada tersedia kamar kosong, tapi dari semua rumah sakit yang saya telepon memang penuh semua. Jadi saya inisiatif untuk datangin langsung dari pihak puskesmas, menyarankan untuk pertama kali datang dulu ke rumah sakit Pasar Rebo, karena ada kabar kalau di rumah sakit Pasar Rebo lagi ada penambahan tempat tidur di IGD, jadi saya disarankan untuk ke IGD Pasar Rebo dulu. Setelah itu saya langsung datang ke Pasar Rebo, langsung ditangani. Alhamdulillah sebenarnya sangat padat, antrian masuk IGD-nya pun sangat-sangat banyak dan itu berlangsung sampai tengah malam. Jadi saya sangat menyaksikan kalau memang fenomena ini ya sudah sangat parah. Tingginya angka kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah akan segera menerapkan pemberlakuan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Dikutip dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai koordinator PPKM darurat yang akan diterapkan di Jawa dan Bali. Hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara Menko Marves, Jody Mahardi. Betul, Menko Maritim dan Investasi telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Joko Widodo sebagai koordinator PPKM darurat untuk Pulau Jawa dan Bali, kata Jody melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa 29 Juni 2021. Menurut rencana, PPKM darurat akan diterapkan 2 hingga 20 Juli 2021. Sejumlah aturan PPKM Mikro akan direvisi, salah satunya terkait waktu operasional pusat perbelanjaan atau mal. Mal semula beroperasi hingga pukul 20 akan dibatasi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Restoran hanya diperbolehkan buka dengan sistem take away atau dibungkus. Kemudian untuk sektor-sektor ekonomi seperti mal, ini hanya dioperasionalkan sampai dengan jam 17. Kemudian restoran hanya diizinkan untuk take away. Ini dibatasi sampai pukul 20.00. Ini beberapa pembatasan yang akan nantinya diterapkan.